Oke, terima kasih kesempatannya, Pak Hasan, Pak Margono, Prof. Suaradi, dan seluruh Pak Bilal dan Pak Wahyu dan panitia yang ada di Undira for the invitation today. Judul yang diberikan itu tentang Building the Future through the Renewable Energy and Battery Revolution. Saya sendiri adalah profesor tadi dari National Battery Research profesor dari BRIN, ya, Badan Riset Inovasi Nasional. Tapi saya juga sebagai founder, pendiri daripada National Battery Research Institute. Jadi mungkin saya akan menyampaikan pertama apa itu National Battery Research Institute. Jadi NBRI itu sendiri adalah independent institute yang didirikan oleh saya dan Prof. Alan Drew dari Queen Mary University of London, dan ya sudah established hampir 3 tahun yang lalu, dan menjadi Center Excellent Innovation on Battery and Renewable Energy. Ya, jadi sebagai yayasan pusat unggulan inovasi baterai dan energi terbarukan. Pada awal pendirian dari National Battery Research Institute ini, kami mendapat pendanaan dari Challenge Research Fund, Global Challenge Research Fund dari UK, ya, karena itu co-foundernya adalah Prof. Alan Drew. Visi misi daripada NBRI adalah untuk menggather dari semua stakeholder dari Indonesia, ya, mungkin internasional juga, dalam baterai research dan produksinya bagaimana, dan meningkatkan performanya, ya, juga membuat Indonesia itu independen dengan energi, karena sekarang Indonesia masih baterai-baterainya itu masih digunakan itu semuanya import gitu, ya, padahal kita kaya dengan mineral resources. Jadi visi kami bagaimana Indonesia independen dan suatu hari bisa memiliki manufacture baterai yang berbasis local resources. Beberapa aktiviti kami, ya, kami melakukan training, research, ya, event. Di antaranya ini baru-baru saja kita mengadakan kolaborasi dengan Australia. Kemudian juga kita memberikan edukasi bahkan pada mahasiswa. Waktu itu student dari UK datang. Kemudian kita mengadakan summit, ya, kemudian establishing the network in South Asia, ya, juga dengan beberapa industri lainnya, ya. Contohnya ini salah satu kerjasama kami menandatangani kerjasama dengan beberapa negara di Asia Tenggara, di ASEAN, yaitu dengan Thailand, ya, kemudian dengan Filipina, dengan Malaysia, juga dengan Singapura. Jadi di sana, di luar negeri itu sudah cukup kuat, ya, mereka ada asosiasinya, ada konsorsiumnya. Jadi NBRI dia beruntung bisa di invite untuk kolaborasi dengan negara Asia ini, dan ya, ini baru awal bulan ini, beberapa minggu yang lalu kami menandatangani kerjasama dengan Future Battery Industry Collaboration Research Center yang ada di Curtin University di Western Australia. Dan pada saat penandatangan kerjasama ini, kami sebagai witness adalah Menteri Energinya Australia, Mr. Johnson. Jadi ini insya Allah nanti akan kami lanjutkan dengan funding source, koneksi, dan juga mungkin nanti pelatihan, R&D, mungkin capacity building dan sebagainya. Jadi salah satu event yang baru kami laksanakan, karena kami tadi punya misi untuk menggather berbagai stakeholder. Jadi ini kami melaksanakan satu international event, yaitu Baterai Summit, yang mungkin boleh dikatakan pertama di Indonesia dan terbesar. Karena ini saya sampaikan, I'm a dreamer, gathering all battery stakeholder from upstream to downstream always become my dream and it now become reality. Jadi pada saat ini karena kalau kita bicara baterai, kita nggak bisa bicara mobil listrik, kita nggak bisa bicara renewable energy. We have to talk from upstream to downstream. They have to sit together and then discuss what is the most important. So if you produce the material, who will absorb
you need to manufacture. After you produce the battery, will be applied. Yes, that's in electric vehicle or renewable energy. So we have to think also the human resource, etc. Jadi waktu itu kita kumpulkan dan alhamdulillah yang hadir ini cukup beragam dan kita 12 negara di mana ada 172 industri, mostly industry, and then we have distinguished speakers from abroad and international, and all they speak about battery from upstream to downstream. Jadi sangat cocok sekali judulnya dalam bicara hari ini adalah revolusi baterai. Gitu. Presiden pun kemana-mana, menteri-menteri itu bicara baterai. Ya, jadi baterai ini sesuatu yang merubah dunia gitu, karena kita berbicara transisi energi. Ya, baik itu mungkin sepintas awal dari keberadaan National Battery Research Institute. Jadi kalau kita bicara tadi sudah disampaikan oleh Mr. K ya sebelumnya penting sekali. Jadi kalau kita bicara energi transisi towards zero carbon ya, is it possible? Indonesia juga punya rencananya itu di tahun 2060 ya. Energi mixnya memang ada tadi 31% tapi belum tercapai ya, sampai sekarang tuh masih sampainya 17%. Jadi Indonesia ini mungkin harus mengikuti tadi Australia, bagaimana kita tuh harus katanya kalau ini harus fokus, harus istiqomah gitu ya, dari segala macam ini harus kita kejar gitu ya. Nah itu mungkin yang perlu dilakukan Indonesia. Kenapa kita perlu ada transisi energi ini? Karena kita harus mendukung komitmen yang namanya Sustainable Development Goal ya. Ada 17 Sustainable Development Goal dan ini sangat penting untuk kehidupan di muka bumi ini gitu ya. This is for the world ya. Commitment to the world. Salah satunya mungkin yang mungkin penting contohnya adalah climate action ya, climate change ya. Ini yang kenapa kita bicara transisi energi ya, ini karena ada perubahan iklim di bumi yang perubahan ini akan membuat petaka gitu ya kalau kita tidak concern ya. Since now we have to concern about this climate change dan bagaimana kita mengurangi karbon dioksida ya. Tentu saja kita harus mempersiapkan juga infrastruktur industrinya dan sebagainya. Apa akibatnya kalau ada kenaikan daripada karbon dioksida? Jadi kenaikan ini akan menyebabkan adanya kekurangan suplai daripada air bersih gitu ya. Kita akan berkurang gitu. Ini sekarang juga sudah terjadi. Kemarin sudah beberapa minggu tidak ada hujan. Di beberapa daerah di Indonesia kekeringan, ya, kurang air bersih, ya. Nah kemudian kita kadang-kadang cuacanya tidak, yang seharusnya hujan tidak ada hujan, harusnya kering, dan ini tidak menentu gitu, ya. Ini sangat-sangat sangat-sangat mempengaruhi pada misalnya pada kalau padi itu dia masa panennya harusnya 3 bulan, dia akan berpanjang ya karena hujan terus ya, atau karena kering terus. Jadi ini akan mempengaruhi dari supply chain untuk food juga ya. Jadi pengaruh daripada iklim ini banyak pengaruhnya kepada kehidupan kita di bumi ini, khususnya mungkin kepada yang mungkin kita bilang untuk masyarakat yang mungkin dia masih di bawah garis kemiskinan ini akan meningkat ya. So we have to concern. Salah satunya dengan Sustainable Development Goal ini adalah Paris Agreement ya. Paris Agreement ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh berbagai negara ya untuk we have to commit to reduce the carbon dioxide, ya, to reduce the increasing the temperature less than 2%, ya. Ini so all the leader leader country they have commitment, including Indonesia, ya. Jadi Presiden Jokowi ini pada di Paris ya, ini tahun 2015 di COP 21 menyampaikan Indonesia akan komit untuk melaksanakan transisi energi ini yang berkelanjutan ya, sehingga dikeluarkanlah peraturan nomor 55 tahun 2009. Di sana disebutkan, di peraturan tersebut adalah akselerasi kendaraan listrik berbasis baterai. Jadi salah satu untuk mencapai tadi transisi energi ini
harus ada akselerasi perubahan dari kendaraan yang biasanya pakai fossil fuel, pakai gasoline, pakai bensin, pakai solar, itu harus dirubah menjadi pakai baterai. Ya, nah kalau tadi di rumah-rumah ya, tadi industri sudah disampaikan di pembicara sebelumnya, tapi ini kendaraan juga harus ada perubahan. Jadi target pemerintah itu nanti akan ada 14 juta kendaraan listrik di tahun 2035, yang kendaraan roda 2. Ada 4 juta kendaraan roda 4 ya. Sekarang berapa juta nih kira-kira? Pak Wahyu ada yang tahu nggak? Kalau kita rencananya di 2030 ada 14 juta, sekarang kendaraan roda 2 EV itu ada berapa ya di Indonesia? Kira-kira. Ada sampai 1 juta nggak Pak Wahyu? Ada kayaknya Bu. Belum. Jadi hitungannya itu masih mungkin 100.000 gitu. Bayangkan targetnya tinggi tapi sekarang kenyataannya jadi something wrong nih ya. Jadi ini kita harus semuanya, semua masyarakat harus mengetahui ini kenapa penting ya. Bahkan Pak Jokowi kemarin di acara ASEAN, di acara G20 semuanya harus pakai kendaraan listrik. But menurut saya itu sesuatu yang hanya incidental gitu ya, hanya supaya kelihatan kita pakai mobil listrik gitu ya, tapi harusnya kan bukan begitu kan, harusnya kita itu fokus ya, everyday daily, nggak hanya gara-gara dari negara lain datang kita pakai itu. Di Bali begitu juga kan ya, setelah itu ya kalau di Bali itu pemerintahnya melanjutkan ya, tapi kalau yang di Jakarta itu akhirnya dibagi-bagi gitu ya kemana-mana gitu ya, atau dijual murah seperti itu. Harusnya tidak seperti itu programnya tidak ada negara lain ya, kita harus program ini harus dipercepat ya. Jadi ini termasuk juga di government institution ya, di pemerintah itu you have to use also electric vehicle ya, itu untuk mendorong. Nah, jadi untuk mencapai tadi transisi ini, baterai ini menjadi core technology penting ya. Jadi to realize the energy transition and broaden energy access around the world. Kalau udah kita nggak bisa sekarang, pertanyaan saya, kalau udah nggak boleh pakai di tahun 2050 lah, itu di stop semua batu bara gitu. Ayo kita ngisi batu bara ya, fossil fuel yang lain-lainnya. Kita mau pakai listrik dari mana ya? Ayo, pertanyaannya kan kita harus siap-siap. Kita udah nggak bisa ngisi lagi pom bensin, udah nggak ada tuh pom bensin. Mau nggak mau kan masih didorong pakai tenaga kita kan, harus pakai listrik. Jadi we have to prepare since now ya. Jadi ini penting sekali baterai ini ya. Nah kemudian apa sih hubungannya baterai? Baterai bisa nggak menurunkan karbon dioksida? Karena CO2 ini ada 16% ini itu dari road transport ya. Kemudian 23% dari industri ya, kemudian dari dari rumah tangga dan sebagainya. Jadi yang harus dilakukan, kalau kita fokus ke road transport, artinya kalau sudah dirubah menjadi kendaraan listrik ya, yang ini meningkat terus penggunaannya, ini akan secara indirectly ini akan turun karbon dioksida ya. Jadi ini it's real. But the question sekarang sebenarnya bukan itu. Kalau kita menggunakan kendaraan listrik, kita tidak buang polusi di jalan. Tapi orang sekarang menanyakan, waktu kita miningnya bagaimana? Apakah kita zero carbon? Apa pakai green technology? Oh, itu ada lagi tuh bahasannya ya. Mungkin nggak bisa saya sebutkan di sini. Tapi itu sudah menjadi kalau orang mau invest itu di sini, kenapa Elon Musk itu nggak jadi di Indonesia? Salah satunya itu karena dia bilang saya mau bikin mobil listrik yang non pollution, tapi kalau miningnya tidak green, nanti dia dikomplain gitu kan ya. Jadi at the end yang miningnya juga processing semuanya manufacture harus green technology ya. It takes time, but it's the way will go there ya. Nah ini juga sama ya, artinya kita akan mendukung adanya nanti disruption technology ya, perubahan ini akan berubah secara ekonomi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau pergi ke bengkel bukan ganti oli, ganti baterai ya. Nah itu yang harus diajarin tukang bengkelnya juga, yang mau pakai ininya juga ya. Kalau ke SPBU bukan SPBU, namanya SPKLU ya. Untuk mengisi kendaraan listrik itu ya. Jadi kita ngisi, tapi yang diisi itu elektrik ya, untuk ngecharge gitu ya. Nah ini juga akan ada perubahan, tapi juga akan ada pekerjaan baru ya. Tapi ini juga yang agak mengkhawatirkan, di mana komponen-komponen kendaraan itu yang dulu banyak macam-macam, motor, busi dan sebagainya,
akan terkikis, karena kalau di motor listrik itu cuma ada motor, ada baterai, inverter, deco gitu ya, nggak banyak ada BLDC-nya itu motor di situ. Jadi itu akan ada perubahan, tapi kita harus semuanya siap-siap ya. Ini juga akan meningkatkan GDP daripada Indonesia ya, nambah juga labornya ya kalau misalnya ini tercapai. Oke. Jadi sekarang orang sering mendengar itu namanya what is the lithium battery and why lithium? Kenapa nggak sodium? Kenapa nggak yang lain-lain? Kenapa nggak magnesium? Itu pertanyaannya ya, betul ya, Pak Bilal ya. Why should be lithium gitu ya? Jadi mungkin ini sejarahnya, ini ada pengumuman di biasanya ini Nobel Prize itu ya, adanya di di Swiss ya, disampaikan pada tahun 2019 itu adalah Nobel Prize di bidang kimia diberikan kepada 3 profesor, yaitu Profesor John Goodenough, Whittingham, dan Akiro ya dari Jepang. Beliaulah yang menemukan lithium baterai. Tapi saya bersyukur bisa bertemu dengan pionir dari baterai lithium itu pada saat 2015. Beliau usianya sudah 92 tahun, 90 waktu itu 92 tahun. Ketika menerima Nobel Prize itu 97 tahun, dan beliau itu masih memberikan lecture. Jadi saya sangat terinspirasi oleh Goodenough ini ya. Nah, kenapa lithium gitu? Karena lithium itu adalah material yang paling ringan tapi berbentuk solid in the world gitu ya. Kalau sebelumnya itu hidrogen ya, deuterium atau itu yang nomor 2 itu masih bentuknya gas. Tetapi ketika sampai di lithium itu the lightest element in the world ya. Karena itu kita pingin baterainya itu ringan. Karena itu kita pingin baterainya punya kapasitas besar gitu ya. Sehingga lithium lah yang dipakai ya. Nah, ini kemudian gimana cara kerjanya? Lithium ini punya 3 atom ya. Atom yang keluar ini selalu kepengen keluar gitu. Karena dia pingin stabil. Ketika atom ini dikeluarkan, dia mengeluarkan dia jadi elektron, jadi lithium plus ya. Ya, jadi lithium yang jadi lithium plus dia akan selalu ada 1 elektron. Nah, elektronnya ini akan berjalan di luar rangkaian satu gitu ya. Di dalamnya adalah ion lithium ke sini, elektron ke sini ya. Nah, kalau elektron ini berjalan, ini elektron ini adalah arus ya. Arus, kemudian kalau kita di antara material ini ada beda potensial sehingga menjadikan dia power, daya ya. Jadi rumusnya itu fisik paling dasar ini ya. Jadi berapa banyak kapasitas kita ya, energi kita sebanyak lithium yang berubah menjadi elektron ya, itu ya prinsipnya. Kemudian di sini jadi prinsipnya dia itu tadi ya saya sampaikan bahwa lithiumnya akan bergerak dari positif ke negatif di dalam bentuknya ion, sedangkan pada waktu discharge dia akan ada elektron yang bergerak di luarnya, di rangkaiannya ya. Nah, materialnya apa saja tadi tampak di sana. Kalau kita buka namanya baterai ya. Cerita baterai apa aja, nanti tanya ke saya baterai apa gitu. Ya, kalau dibuka dalamnya itu sama saja gitu. Dalamnya itu ada anoda ya yang negatif, kemudian ada katoda yang positif, lalu ada separator. Separator ini bentuknya polimer ya. Nah, kita perhatikan nih, anoda tadi yang mengandung lithium itu ada di sini, sedangkan grafit itu yang tidak ada lithiumnya tapi dia menjadi interkalasi menerimanya ya. Nah, kalau dibuka ya bentuknya kotak sama. Kalau dibuka itu bentuk lembarannya adalah katoda dan anoda. Nah, kalau kita lihat lagi di sini bagiannya itu di dalam baterai itu ada 31% katoda ya.
Tapi tidak cuma katoda ini bisa berbentuk berbagai macam. Ada yang base nikel, ada yang tidak nikel gitu ya. Ada juga di sini katodanya. Dia membutuhkan juga copper, dia membutuhkan carbon black, membutuhkan aluminium, ya, membutuhkan separator plastik, bahkan elektrolit. Jadi di baterai ini komponennya cukup kompleks gitu ya, banyak sekali yang kita butuhkan ya. Nah, ketika kita lihat tadi yang katodanya saja, ini sebenarnya yang menjadi perbincangan dunia gitu ya. Orang ke Indonesia ini gara-gara katoda ini gitu. Jadi ada berbagai macam katoda ya, yang satu misalnya nikel, kobalt, aluminium. Ini yang digunakan sama Tesla. Tesla pakainya NCA. Kemudian ada NMC, nikel, mangan, kobalt ya. Ini digunakan oleh Chevrolet dan Bolt. Kemudian juga Leaf ya, Nissan Leaf menggunakan NMC. Dan ada yang di China atau sekarang itu MAB itu masih menggunakan LFP yang non nikel ya. Mereka punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau kita lihat di sini yang NMC ini paling positif, paling besar spesifik energinya. Ya, dia lebih safe juga, costnya tidak terlalu mahal. Di sini NCA masih ada dia agak berbahaya, tapi dia juga mahal gitu. Jadi yang dipakai Tesla. Tapi kalau LFP yang non nickel, dia life cycle-nya panjang, tapi dia spesifik energinya kecil. Artinya kalau kita punya 100 ampere hour untuk NMC, dia misalnya ukurannya 10 kali 10 cm persegi misalnya. Kalau yang untuk yang non nickel, dia akan ukurannya 2 kali lipat lebih besar. Jadi volumenya lebih besar ya. Nah, perkembangannya di dunia adalah kandungan daripada si nikelnya ini makin tinggi. Ini yang kebutuhan daripada berbagai macam pabrik-pabrikan ya. Kedepannya itu dia NMC 811. Apa itu artinya 811? 80% isinya nikel, 10% isinya mangan, 10% lagi isinya kobalt. Jadi ini the most demanding itu adalah yang high rich nickel ya. Jadi di sini bisa lihat ya, tadi katoda itu 30% ada di dalam baterai, sedangkan di dalam katoda sendiri 80% nikel. Jadi Anda bisa lihat bagaimana pentingnya nikel ya, sehingga nikel ini jadi buruan orang-orang internasional mencari nikel di Indonesia ya. Kenapa makin banyak nikelnya? Kapasitasnya dia makin naik ya, kita lihat di sini. Oke. Ya, di sini. Kemudian nikel ini apa gitu? Nikel ini adalah key factor for the future ya. Kalau kita lihat di sini nickel processing sini ada raw material, ada midstreamnya baterai factory. Kalau kita bicara baterai ini, yang ketiganya itu adalah aplikasinya ya. Nah, saya akan bahas mungkin tidak sampai detail, tapi paling tidak lihat upstreamnya itu apa, midstreamnya apa, dan downstreamnya ya contohnya. Kita lihat di sini ya. Kenapa future of Indonesia nickel strategy ya? Karena di dunia Indonesia is the largest nickel in the world ya. Malaysia nggak punya, Filipina punya sedikit ya. Jadi kalau kemarin saya ditanya nih di CNBC, kalau Indonesia digabung dengan Filipina, kita sudah menguasai 25% nikel dunia. Apakah Indonesia bisa siap atau ASEAN bisa siap menjadi raja baterai, itu pertanyaannya. Bisa siap nggak kalau kita punya nikel banyak-banyak ini? Pertanyaannya ya. Nah itu selalu saya ditanyanya seperti itu gitu. Tapi saya selalu jawab nikel saja tidak cukup ya. Karena kita membutuhkan tadi. Ini bahan-bahan ini kita butuhkan ya, kebutuhannya. Bahkan yang di sini kita lihat copper itu meningkat juga. Kalau baterai dibikin baterai, ya coppernya juga perlu. Aluminium juga perlu. Iron, fosforus, grafit, dan sebagainya kita membutuhkan. Pertanyaannya, apakah ini semuanya ada di Indonesia? Ya, pertanyaannya ya. Nah ini, jadi nikel saja is not enough gitu ya. Kalau kita lihat tadi, copper ternyata kita alhamdulillah Indonesia fifth in the world, right? World rank-nya. Nikel nomor 1 sudah. Kobalt itu belum ditulis di sini. Tapi sebenarnya kobalt itu akan menjadi nomor 2 atau bahkan nomor 3 di dunia. Karena kenapa? Karena kita di dalam nikel kalau dibuka itu ada mengandung kobalt. Jadi kobalt itu secara tidak langsung kita sudah punya. Mangan kita juga ada di daerah timur, mangan ya, kita ada juga di Lampung ya. Nah kan kita juga artinya nikel, mangan, kobalt sudah punya di Indonesia, kita bisa buat prekursor. Tapi ada satu lagi yang masih kurang ya, yaitu litium. Litium itu tidak ada di Indonesia ya. Nah, artinya bagaimana, apa yang harus kita lakukan? If you want Indonesia nickel, you must process it there.
Sebelumnya Indonesia itu kirim aja itu nikel-nikel itu dikirim, udah gitu dibuat di luar negeri, balik lagi kita ngimport baterainya. Ya. Lalu kata Presiden Jokowi sekarang nggak boleh, harus diproses di Indonesia. Ya, kalau bisa langsung dijadikan baterai. Itu saya kira hilirisasi ini sangat bagus. Ya. Nah, bagaimana dari tadi si mineral itu bisa menjadi cathode, ya, bahan yang paling penting ini. Ya. Jadi kalau saya ditanya, maaf, nikel saja belum cukup buat RI jadi baterai listrik global. Kenapa? Karena kita membutuhkan satu unsur lagi, litium. Kita membutuhkan lagi tadi grafit, ya. Nah, tapi secara keseluruhan kita menjadi dominan karena nikel itu menjadi barang penting, bahan yang penting di dalam baterai, ya. Nah, kalau ini dirubah, ada dari nikel ore menjadi MHP, kemudian jadi nikel sulfat, nilai tambahnya itu luar biasa. Kalau menjadi prekursor saja sudah sampai 30 kali, ya, jadi cathode 50 kali, kalau kita jadikan baterai 150 kali added value-nya. Maka dari itu kita jangan mentah-mentah kita kirim, ya, ini sih ore-nya ini, ya. Jadi kita harus proses. Jadi kita tidak cukup, tapi kita harus menguasai teknologi bagaimana supaya kita menjadi produsen baterai cathode paling tidak, atau produsen baterai dunia, ya. Tapi untuk melengkapi litiumnya, nah ya, kalau kita membuat misalnya ke sini cathode, Anda perlu litium. Litium itu nggak ada di Indonesia, ya. Litium ini kita perlu mengimpor dari Australia. Sebenarnya ada di Chili, di Argentina. Tapi kenapa di Australia? Karena di Australia ini dekat dengan Indonesia. Jadi makanya kemarin Pak Jokowi dan Kadin dan sebagainya ke Australia. Untuk apa? Untuk melengkapi ini, ya. Nanti grafitnya juga perlu mungkin ke Afrika. Jadi ini bagaimana untuk melengkapi supply chain supaya bisa buat pabrik baterai di Indonesia, ya. Ini contoh kami buat pilot plan di lab kami, ya, kapan-kapan bisa ke sana. Kemudian kami membuat cathode yang dari GB ini adalah industri Indonesia, ya, industrinya Indonesia. Kan kami bandingkan dengan yang komersial Jepang, dan ternyata Indonesia punya material bisa dijadikan cathode material, ya. Bahkan kita buat juga baterainya, ya. Nah, tadi jadi Indonesia gait lithium Australia, ya, itu tadi untuk melengkapi untuk melengkapi supply chain-nya, ya. Nah, kemudian bagaimana ketika kita akan membuat manufacture? Kita nomor 1 nikel, ya, kemudian banyak 30% itu baterainya menggunakan nikel di dalam baterainya, dan 45% harga dari mobil listrik itu adalah harga baterainya. Jadi baterai ini menjadi utama, ya. Nah, kalau kita lihat di manufacture, Anda mungkin kalau lihat baterai itu nggak ada bentuknya ini, ya, begini-begini saja. Either dia silinder, either dia coin, ada dia prismatic, atau dia pouch cell, ya. Yang membedakan tadi materialnya, ya. Contohnya kalau dia ukurannya sama, ini 18-650, artinya 18 mm, 650 itu tingginya. Dia kalau NMC dia 2500 mAh, ya, voltasenya 3,7. Tapi kalau yang based on LFP non nickel dia hanya 3,2 volt, 1800 mAh. Padahal ukurannya sama karena materialnya tadi berbeda, ya. Tapi tentu saja kalau kita untuk kendaraan listrik pasti kita ambil yang ini karena dia lebih kecil, ya, lebih kecil volumenya, ya, sehingga mobilnya itu tidak terlalu berat, ya, motor juga. Tapi kalau untuk mungkin storage yang tadi disebutkan sama seperti itu adalah kita pakai silinder, pakai LFP ini tidak masalah karena storage itu kita simpan aja, kita nggak bawa gitu, ya. Jadi ini tergantung kita penggunaannya, ya. Nah, pembuatannya tentu saja ada proses gitu, ya. Ya cukup dengan coating dan coating di cover dan sebagainya. Ini contohnya nih, katodanya itu dihaluskan, dibuat bubur, kemudian di coating di sini aluminium foil sehingga dia itu ringan. Makanya revolusi baterai sekarang itu adalah baterai lithium karena kita bisa pakai gadget, kita bisa pakai iPod, iPad, ya, HP, semuanya ringan karena ini pakai aluminium foil. Tapi kalau kita pakai misalnya pakai lead acid, itu tembaga itu udah berat sendiri gitu, ya. Nah, kemudian di dalamnya ini kemudian kita kasih satu lagi lembaran copper yang ada grafitnya. Kemudian kita bungkus aja, tinggal Anda whatever you want to make, coin, silinder, ya. Anda winding, ya. Sebenarnya isinya dalamnya sama, ya. Nah, kemudian ini salah satu contoh yang kami buat, ya, di lab ini pakai bahan material yang dibuat di lokal, ya. Ternyata kita bisa membuat, ya, walaupun mungkin
kapasitasnya belum sebagai komersial ya. Ini kalau komersial 1.100, ini kita baru mencapai 1.000. Tapi paling tidak kita membuktikan lah, proof of concept-nya kita sudah berhasil ya. Oke, nah aplikasinya ini sangat beragam ya. Jadi revolusi baterai ini memang terjadi ya. Dari yang mulai miliwatt ya, bukan bahkan microwatt itu yang Anda pakai di pacu jantung ya. Itu jadi di pacemaker itu dia nggak perlu energi yang besar. Jadi kalau kita bicara energi itu it's not always big gitu ya. Energi itu ya apapun, mau microwatt itu juga energi gitu. Karena yang membedakan itu karena debitnya, dia membutuhkan hanya yang kecil saja ya. Nah kemudian bergerak ke watt hour ya. Jadi dari ini milliwatt hour, watt hour ya, ini ke device elektronik. Kemudian kilowatt hour ke penggunaan kendaraan ya, kemudian rumah ya, itu besarnya karena rata-rata rumah itu antara 1.000 watt hour sampai 10.000 ya. Kalau rumahnya besar bisa sampai 20.000 watt hour ya. Nah, ini membutuhkan baterai ini. Tapi kalau makin besar ke pabrik dan sebagainya, ini perlunya aplikasinya megawatt hour. Jadi sangat-sangat aplikasinya banyak sekali aplikasi baterai ini ya. Nah, contohnya, salah satu contohnya di sini adalah mungkin kendaraan listrik ya, transportasi itu untuk kendaraan. Nah, kita lihat di sini bedanya kalau kita ngisi bensin pakai fuel, gasoline, tapi kalau di sini ngisi listrik gitu ya. Nah, di sini kita lihat breakdown-nya. Kalau ICE di sini vehicle cost breakdown-nya ya. Lihat. Ini begitu banyak nih material-materialnya ya. Tapi kalau di sini yang menunjukkan ini kalau kendaraan listrik itu 35% isinya baterai. Jadi yang berat di mobil itu baterai, yang mahal di mobil itu baterai. Jadi kalau Anda beli misalnya motor listrik, itu harganya mungkin 12 juta sendiri, itulah baterainya gitu ya, separohnya. Jadi sekarang kalau beli motor listrik kadang-kadang nggak usah beli baterainya nyewa saja gitu ya. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi harga baterai ini masih mahal ya. Izin Ibu. Oke, ya. Untuk waktunya kita punya 2 menit lagi, Bu. Mohon izin. Ya, siap ya. Oke, kemudian kita lihat di sini kalau misalnya mobil Tesla ini kalau dibuka isinya juga baterai kecil-kecil juga ya. Jadi aplikasi baterainya ini ribuan baterai, hanya bedanya ribuan baterai ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bicara motor nih ya, motor ini kami bekerja sama dengan BRIN dan juga NEDO ya, melakukan studi tentang baterai swap yang ada di Indonesia dan dengan QMRI tentang EV adoption di Indonesia ya. Dan kita lihat ini kita pilihan ya. Kalau mau beli baterai ini pilih yang mana nih? Mau yang ini boleh ya. Ini kalau ini baterai yang dicas gitu ya. Artinya baterainya tetap di motor kita nggak ganti-ganti, tapi kita harus isi ya. Advantage-nya ya baterainya kita baterainya always yours gitu. Tapi kita menunggu agak lama, mungkin 2 jam untuk mengisi sampai penuh ya. Nah sekarang ada sistem namanya swap. Swap itu kita kayak ganti tabung gas, bawa ke Indomaret, kita swap, kita ganti ya. Itu itu kan life is choice ya, kira-kira yang mana yang banyak digunakan ya. Nah bagaimana dengan si baterainya sendiri ya? Dari sini kalau kita lihat ternyata kami studi ini dari 13 merek, bahkan lebih dari 20 merek yang kita coba. Ternyata mereka itu punya ukuran yang berbeda, berat yang berbeda, material yang berbeda ya. Sehingga kami NBRI juga akan mendorong adanya standarisasi gitu. Supaya supaya kayak kartu ATM, Bapak kemana-mana ATM-nya, mesinnya apa aja bisa pakai gitu ya, seperti itu. Jadi tapi kalau sekarang ini ya, kalaupun motornya smooth pakai swap ya hanya swap saja. OIK ya sendiri ya, tapi itu bagaimana nanti berjalan dengan waktu, harusnya ada standar biar tidak terlalu banyak gitu ya, sehingga masyarakat tidak perlu bingung ya. Insya Allah nanti ada kerjasama kita dengan BSN dan industri untuk mendiskusikan hal ini ya. Nah kemudian kita coba lagi, ini kalau dibuka nih baterai motor itu seperti gini, isinya ada ini untuk contohnya untuk yang gesit, ini ada 80 sel ya. Nah kemudian kita melakukan pengujian, nah sayang kadang-kadang dia itu ada di bawah performance yang tertulisnya ya. Jadi ini salah satu kerjasama dengan NEDO ya. Waktu itu direktur NEDO-nya datang ke lab kami ya. Jadi ini memang perlu pendalaman lagi ya. Jadi what is written is not always the same what is actual capacity ya. Oke. Nah kemudian
Kalau kita lihat ekosistem ada recycling, ya mungkin saya nggak bahas recycling di sini. Nah kemudian ada satu lagi yang related ke renewable, aplikasinya tadi kita punya solar energy di Indonesia yang baru dipakai 0,15 gigawatt dari 60 gigawatt hour yang ini ya solarnya ya. Dari 207 ini jadi luar biasa potensinya. Sayangnya belum betul dioptimalkan di Indonesia ini karena Indonesia kan nggak ada musim panas dingin, semuanya summer terus gitu ya. Jadi harus dimanfaatkan ya. Jadi kalau kita menggunakan ini ya di rumah-rumah, tentu saja ini adalah sistem kalau on grid ya, on grid itu dengan PLN ya. Kalau siang pakai PLN, kalau malam ya kalau siang langsung pakai solar panel, kalau malam pakai PLN gitu ya. Tapi kalau nggak ada PLN-nya ya kita harus menggunakan ini. Ini energi storage ya, ini power wall, kita simpan energinya sehingga malam hari bisa gunakan ya. Jadi ini sistem atau off grid sama sekali kita nggak pakai PLN, solar panel masuk ke storage ya. Jadi ini real pengembangan dari kami, dan ini juga salah satu kita mengembangkan bekerja sama dengan Basarnas, membuat kalau Basarnas ini akhirnya untuk kulkas, untuk AC dan sebagainya ini memakai off grid ya. Ini kan nggak ada PLN ya, jadi off grid, dan dia betul-betul sudah mengurangi bensinnya, solarnya itu hanya dipakai untuk menggerakkan motornya. Jadi ini ada 16 kapal yang sedang kami selesaikan dengan Basarnas. Oke. Yang terakhir adalah kita pentingnya adalah human resources ya. Ini karena ternyata Indonesia ini masih belum mempersiapkan sumber dayanya di bidang baterai ini ya, dan kami melakukan berbagai macam training dengan industri, kemudian ini dengan politeknik dan dan terakhir ini IBC Corporation dari Pertamina pada ikut ya, dan yang terakhir ini saya ini presentasi saya terakhir. Oke, itu yang terakhir adalah International Battery School. Kami akan selenggarakan hari Selasa Rabu besok. Alhamdulillah sudah lebih dari 10 industri. Mungkin karena limit ya partisipannya kami batasi hanya 24 dan itu hampir semuanya full. Tapi kalau mungkin nanti akan dikirim Pak Hasan dari Undira, boleh Pak Hasan? Siap, Bro. Siap, Bro. Ya itu itu karena memang ini banyak industri, tapi saya kira itu untuk belajar. Itu karena ya mungkin itu saja, mudah-mudahan sharing kami bisa bermanfaat. Terima kasih.